Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan sapaan Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Dan saat ini ya Tuhan, pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar pada pagi hari ini tentang lemah lembut bukan lemah. Di dalam Matius 5 ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Bapak Ibu, apa yang terlintas di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata lemah lembut? Kalau saya teringat dengan tepung. Tepung ini begitu lembut, hampir tidak berasa ketika kita merabanya. Apakah si lembut ini si lemah? Menarik sekali, tepung yang sama ketika kita masukkan di berbagai tempat, dia akan mengikuti wadahnya. Tempat yang berbeda-beda, dia akan eksis mengikuti wadahnya. Apakah si lembut ini si lemah? Karena dia bisa mengikuti berbagai keadaan. Tetapi kita akan melihat bahwa di balik kelembutan ini ada kekuatan. Ketika tepung ini di tangan tukang roti, apa yang terjadi? Tepung itu akan menjadi adonan dan menjadi roti yang bisa memberikan energi dan kekuatan dan menjadi berkat. Lemah lembut bukanlah lemah. Ayat ini di dalam Alkitab versi bahasa Inggris, dia menyebutkan kata lemah lembut ini bukan dengan kata weak, tetapi meek, yang artinya penurut, rendah hati, sabar, begitu Bapak Ibu. Jadi lemah lembut bukanlah lemah. Kalau kita melihat dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kata lemah lembut ini digunakan pada kuda jantan dewasa yang telah dijinakkan dan aman untuk ditunggangi. Menarik sekali karena kuda ini adalah kuat, tetapi dia taat pada kekang dan menggunakan kekuatannya sesuai dengan kehendak penunggangnya. Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada dua pribadi yang menyebutkan dia adalah lemah lembut. Yang pertama adalah Musa. Di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga mencatat, adapun Musa, orang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Musa dikatakan lemah lembut. Kemudian yang kedua adalah Tuhan Yesus. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-29 dia berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan tenang. Tuhan Yesus mengklaim dirinya adalah seorang yang lemah lembut. Dan puncaknya kita melihat bahwa Tuhan Yesus ketika dituduh di hadapan orang-orang yang menghujatnya, dia akan tetap tenang. Bapak Ibu, lemah lembut apakah lemah? Bukan. Ada saatnya orang lemah lembut ini marah, tetapi marah di saat yang tepat. Seperti Musa. Musa ketika dia melihat bangsa Israel menyembah lembu emas, dia sangat marah. Tuhan Yesus pun seorang yang lemah lembut, dia pun pernah marah. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang bisa ada di setiap keadaan, tetapi dia bisa bermain cantik. Karena apa? Karena Tuhan memegang kendalinya. Ada saat kita berbicara yang tepat, yang halus, yang tidak mendendam. Ada saat kita rendah hati, ada saat kita patuh, bukan karena kita lemah,
tetapi kita kuat karena kita memegang kendali. Kita taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini untuk menerapkan ketaatan lemah lembut, karena orang yang lemah lembut disebut berbahagia dan mewarisi bumi. Mewarisi bumi adalah mewarisi negeri, adalah menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang memegang kendali kami. Kami mau belajar taat hari ini Tuhan. Pimpinlah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.